Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa khasyatan wa yaqina. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat tersebut tetap berlanjut dengan syukur kita kepadanya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min zawali ni'matika, dari lenyapnya nikmatmu, wa tahawuli afiatika, dari berubahnya afiah darimu. Afiah itu kesehatan dan keselamatan. Bisa saja seseorang hari ini hidup berkecukupan, kemudian Allah uji dengan hidup kekurangan. Bisa saja seseorang memiliki anggota keluarga yang lengkap, kemudian Allah kurangi anggota keluarganya, dan lain sebagainya. Fa'ala kulli hal, pada hakikatnya tidak ada nikmat yang abadi. Semuanya akan sirna. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan sirna, dan yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan rasa syukur kita, insyaallah nikmat tersebut akan selalu ada bersama kita ya, di saat-saat kita membutuhkan. Tidak lupa pula selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kemudian. Tentunya dengan kita mencintai beliau dan berusaha sekuat mungkin untuk menerapkan sunnah-sunnah atau ajaran-ajaran yang beliau sampaikan kepada kita, mulai dari hal yang besar hingga hal yang kecil. Pada malam hari ini, insyaallah kita memasuki hadis yang ke-24. Artinya kita telah lewati 23 hadis, dan sekali lagi di antara karakter atau sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat adalah tidaklah mereka melalui suatu ayat ataupun melalui suatu hadis kecuali mereka pelajari dengan sebenar-benarnya, kemudian bermujahadah, ya, bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya seperti apakah akhlak Rasulullah SAW, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi SAW itu adalah isi Al-Quran itu. Artinya tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran kecuali tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang di dalamnya ada perintah kecuali telah Nabi lakukan, yang di dalamnya ada larangan kecuali telah Nabi tinggalkan, yang di dalamnya ada sifat ataupun akhlak kecuali telah terwujud dalam sosok Nabi SAW.
Begitu juga para sahabat, tidaklah mereka menghafal 10 ayat kecuali mereka mentadabburinya, kemudian berusaha mengamalkannya, kemudian berpindah kepada ayat yang berikutnya. Dan itu merupakan bagian dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang ke-24 ada sedikit perbedaan dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Biasanya hadis Arba'in An-Nawawi lafaznya itu singkat, padat, dan membawa makna ataupun kandungan yang sangat dalam. Namun di beberapa hadis dari 42 hadis ini ada yang nasnya atau teksnya cukup panjang. Di awal-awal hadis juga ada tentang hadis ditiupkannya ruh ke dalam janin ya. Hadis ketiga kalau tidak salah, itu juga panjang. Nah, di hadis yang ke-24 ini juga cukup panjang. Semoga bisa kita fahami, kita pelajari dengan baik. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, ya, yang beliau riwayatkan dari Tuhannya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Hadis ini para ulama menamakannya dengan hadis qudsi, ya. Hadis qudsi adalah yang mana suatu hadis tersebut isinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Namun yang membedakan hadis qudsi dengan Al-Qur'anul Karim yang juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Al-Qur'anul Karim maknanya dan lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, kandungannya dari Allah, sekaligus lafaznya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi lafaznya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbedaan berikutnya, kalau Al-Qur'anul Karim lafaz dan maknanya memiliki sifat mukjizat, memiliki mukjizat. Kalau hadis qudsi tidak memiliki mukjizat. Di antara mukjizat Al-Qur'an adalah terjaga hingga hari akhir. Tidak ada orang yang mampu merubah-rubahnya. Ya, sedangkan kalau hadis qudsi, sebagian hadis qudsi ada yang sifatnya valid. Tapi ada juga orang yang membawakan hadis qudsi yang sifatnya lemah. Nah, sebagian ulama ada yang mengumpulkan ya hadis-hadis qudsi ini. Kemudian Al-Qur'anul Karim, ya, itu boleh dipakai ketika sholat. Boleh dibaca ketika sholat. Ketika kita sholat subuh, sholat malam, ya, setelah Al-Fatihah, kita membaca Al-Qur'anul Karim. Adapun hadis qudsi tidak bisa kita baca ketika sholat. Ya, bahkan itu bisa membatalkan sholat kita. Dan Al-Qur'anul Karim tidak boleh diriwayatkan hanya pemahaman saja. Jadi maksudnya ada huruf yang kita rubah, itu tidak boleh. Meskipun maknanya masih benar. Tapi kalau hadis qudsi ketika diriwayatkan, ya, boleh diriwayatkan maknanya, ya, dengan catatan memang memang sesuai dengan tujuan awalnya. Nah, jadi hadis yang ke-24 ini adalah sebuah hadis qudsi, ya. Lafaz maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, namun lafaznya, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
hadis ini cukup panjang ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, qala ya ibadi, wahai hambaku, inni sesungguhnya aku haramtu dzulma ala nafsi, mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan kezaliman itu di antara kalian pun hukumnya haram. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya. Ini kalimat pertama dari hadis qudsi. Ya. Ya ibadi, wahai hambaku. Abdun artinya hamba. Para ulama membagi hamba itu ya, kalau dilihat dalam Al-Qur'anul Karim ya, makhluk Allah ya dianggap sebagai hamba itu menjadi dua bagian. Pertama adalah penghambaan secara umum. Yang kedua adalah hamba Allah secara khusus. Ada hamba Allah secara umum, ada hamba Allah secara khusus. Maksudnya hamba Allah secara umum adalah siapapun itu, baik di langit maupun di bumi, semuanya ya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu keluar dari ya titah ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya hamba ya, maka dia berada di bawah kekuasaan tuannya, ya. Maka orang mukmin, orang kafir semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu man fis samawati wal ard." Ya, tidak ada yang satu orang pun di langit dan di bumi illa atir rahmani abda. Semuanya akan datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Ya, hamba secara umum. Artinya dia berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik orang beriman maupun orang kafir. Nah, artinya adalah makhluk yang tidak bisa ya keluar ya dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan yang bersangkutan meninggal, meninggal. Kalau Allah takdirkan yang bersangkutan hidup, hidup. Dia tidak akan bisa mengelak. Kalau Allah takdirkan yang bersangkutan sakit, dia akan sakit. Kalau Allah takdirkan yang bersangkutan itu celaka, dia akan celaka. Nah, adapun hamba yang kedua adalah hamba Allah secara khusus. Ya, hamba Allah secara khusus. Ya. Karena ya hamba Allah secara khusus artinya dia bukan hanya sekedar berada di dalam kekuasaan Allah, namun dia juga menuruti apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah Ta'ala larang. Ya. Dan ini merupakan perintah. Ya, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum. Ya. Menghambalah atau sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Menghambalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah. Ini hamba dalam arti beribadah. Hamba secara khusus. Maka orang yang sudah masuk ke dalam golongan hamba Allah secara khusus ini, maka memiliki kekhususan juga. Hamba-hamba inilah ya yang taat tadi, yang Allah katakan tidak akan mampu digoda oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultan." Sesungguhnya hamba-hambaku, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada iblis ketika menentang Allah. Ya, di awal-awal penciptaan manusia. Ya, iblis meminta izin untuk menyesatkan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultan." Sesungguhnya hamba-hambaku, ya maksudnya adalah hamba-hamba yang beriman kepadaku, yang taat tunduk kepadaku, laisa laka alaihim sultan. Engkau iblis tidak akan mampu menguasai mereka. Ya. Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali jika hamba tersebut mengikutimu, ya mengikuti engkau wahai iblis. Nah, jadi hamba Allah itu terbagi dua. Hamba Allah secara umum itu
berlaku bagi semua makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik manusia maupun jin, beriman ataupun kafir. Karena semuanya pasti akan berada di dalam kekuasaan Allah SWT. Sedangkan hamba yang kedua adalah hamba Allah secara khusus. Dan orang yang paling menghamba kepada Allah ya adalah para anbiya war rusul. Makanya kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Dalam hadis qudsi ini, ya, Allah memanggil hamba-hambanya. Ya, Allah memanggil hamba-hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Hamba yang mana yang dipanggil oleh Allah SWT? Semuanya. Ya, mau yang beriman, mau yang kafir, semua dipanggil oleh Allah SWT. Jadi ibadi di sini adalah hamba Allah secara umum. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan, ya, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk melakukan apapun itu, ya, melakukan hal yang baik menurut manusia, melakukan hal yang buruk dan lain sebagainya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meskipun mampu berbuat zalim, karena tidak ada kekuasaan yang bisa melampaui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kuat. Kalau Allah ingin bertindak seenaknya, Allah mampu melakukan itu, dan itu tidaklah suatu kesalahan. Ketika Allah seandainya ingin melakukan sesuatu sesuai dengan yang Ia inginkan, baik itu kebaikan, keburukan, keadilan, kezaliman, semua itu, ya, Allah mampu melakukannya, dan Allah tidak bisa disalahkan, tidak bisa dinilai, ya, karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ya, Allah menegaskan bahwasanya haramtuz zulma, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Berarti meskipun Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan itu, namun Allah Subhanahu wa taala tidak melakukannya, tidak akan melakukannya, ya. Oleh karena itu, tidak ada satu orang pun hamba yang Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada satu orang pun hamba yang mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala kecuali mesti hamba tersebut, ya, melakukan suatu dosa yang setimpal dengan siksa yang ia dapatkan. Ketika Fir'aun, ya, melakukan kezaliman, kemudian Allah tenggelamkan. Ketika Qarun, Allah tenggelamkan, dan seterusnya. Dan kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad SAW ada yang Allah datangkan azab. Ya. Maka Allah mengatakan, fakullan akhadna bidzambi. Fakullan akhadna bidzambi. Semua mereka itu kami siksa karena sebab dosa-dosa mereka sendiri. Jadi bukan karena Allah SWT zalim kepada mereka. Ya. Faminhum man aghraqna, ya, faminhum man khasafna bihil ardh. Di antara kaum tersebut ada yang kami tenggelamkan. Faminhum man akhadathu sayhah. Ada yang terkena teriakan yang sangat dahsyat. Ada yang kami tenggelamkan. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, ya, akan tetapi walakin kanu anfusahum yadzlimun. Akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri, ya. Jadi Allah tidak zalim. Bahkan innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Dalam ayat Quran disebutkan sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi meskipun hanya mithqal, seberat biji dzarrah. Anggap saja itu adalah sebuah benda yang paling ringan, ya, yang paling kecil. Kalau seorang hamba melakukan sekecil apapun kebaikan, maka Allah akan, ya, membalasinya. Bahkan wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Jika ada sedikit kebaikan, Allah akan lipat gandakan dan Allah akan
wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan berikan pahala yang besar. Artinya akan Allah balasi. Makanya sebagian di antara uh, orang-orang kafir, ya, apakah mereka tidak melakukan kebaikan? Ada kebaikan yang mereka lakukan. Namun Allah Subhanahu wa taala mesti, ya, menyelesaikan balasan mereka itu mereka dapatkan di dunia. Misalkan orang-orang kafir, mereka rajin berinfak. Ya. Nah, mereka akan merasakan balasannya berupa dilanggengkan perusahaannya misalkan. Dilanggengkan kekuasaannya misalkan. Nah, tapi semuanya itu sudah beres di dunia. Sehingga di akhirat itu tinggal, ya, membalasi, ya, kekafiran dan kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang kafir pun Allah tidak menzalimi, ya. Maka nah, kezaliman itu sendiri Allah haramkan untuk dirinya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku pun menjadikannya haram di antara kalian, ya. Jadi bagi Allah saja ia haramkan bagi dirinya, apalagi bagi hamba-hambanya. Dan ini menunjukkan dahsyatnya sebuah kezaliman, dahsyatnya perbuatan zalim. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian melakukan perbuatan zalim. Ya. Apa itu zalim? Para ulama menyebutkan zalim adalah mujawazatul had, melampaui batas sesuatu. Melampaui batas sesuatu, atau wad'u syai'in fi ghairi maudhi'ihi, atau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, makanya sebagai contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun. Ya, salah satu salah satu ciri-ciri orang yang beriman adalah orang-orang yang memelihara kehormatannya. Kemudian Allah mengecualikan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak dicela akan hal tersebut. Artinya diperbolehkan, ya. Faman ibtagha wara'a dzalika, siapa yang melampaui batas tersebut, mencari selain daripada itu, ya, faulaika humul adun, maka itulah mereka orang yang melampaui batas. Dan Allah menyebutkan wa may yata'adda hududallah, siapa yang melampaui batas Allah, ya, Allah membolehkan sesuatu dan melarang sesuatu. Kemudian dia melampaui batas boleh dan berpindah ke batas haram, faulaika humudz zalimun. Allah SWT berfirman, wa may yata'adda hududallah, siapa yang melampaui batas-batas yang telah Allah tentukan, maka dia adalah orang-orang yang zalim, ya. Dalam hal apa saja itu? Allah sudah menentukan makanan-makanan yang haram, yang halal, yang boleh dimakan. Bahkan yang haram itu sedikit, lebih banyak yang halal daripada yang haram. Kemudian yang bersangkutan melampaui batas halal menuju batas haram, maka ini adalah sebuah kezaliman, ya. Maka ini adalah sebuah kezaliman. Nah, itu yang dinamakan dengan zalim, ketika seseorang melampaui batas, ya, melampaui batas yang telah Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapkan. Ya. Nah, para ulama juga menyebutkan bahwasanya kezaliman ada yang membaginya menjadi 4, ada yang membaginya menjadi 3, ada yang membaginya menjadi 2. Tapi kurang lebih sebenarnya kezaliman itu dibagi menjadi 2. Ya. Pertama adalah, ya, zalim terhadap diri sendiri. Yang kedua, zalim terhadap orang lain. Ya. Zalim terhadap diri sendiri dan zalim terhadap orang lain. Nah, dan zalim terhadap diri sendiri itu, ya, dipertegas, ya, dengan 2 hal, ya. Ya, ketika kezaliman yang pertama adalah kezaliman ketika seseorang tidak menempatkan peribadahan kecuali hanya ketika seseorang menempatkan peribadahan kepada Allah dan kepada selain Allah. Jadi yang namanya zalim adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian ada seseorang ibadahnya tidak ia tujukan kepada Allah sama sekali. Itu yang dinamakan dengan kekafiran, dan ini sebuah kezaliman juga. Atau dia beribadah kepada Allah, tapi sebagian ibadahnya ia serahkan kepada selain Allah, dan itu yang dinamakan dengan kesyirikan.
Nah, ini adalah kezaliman yang paling besar. Innasyirka la dzulmun adzim. Ya. Nasihat Luqman yang dicantumkan dalam Al-Qur'an, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau menyekutukan Allah. Innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah ya kezaliman yang besar, ya. Kezaliman yang besar. Ya. Nah, maka ini adalah bentuk menzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan kesyirikan, berarti dia telah membuat dirinya ya terjerumus ke dalam bahaya yang besar, yaitu ya akan mendapatkan siksaan yang kekal nanti di neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar, ya. Sesungguhnya siapapun yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah haramkan baginya surga. Nah, berarti kan kita menzalimi diri kita. Diri kita sebenarnya punya potensi untuk memasuki surga Allah SWT. Ketika seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah SWT, berarti dia menghalangi dirinya untuk masuk surga. Karena surga haram baginya. Faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar, dan baginya tempatnya adalah neraka, dan Allah pertegaskan ya wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyebutkan orang yang melakukan kesyirikan itu adalah orang-orang yang zalim, ya, adalah orang-orang yang zalim, ya. Maka ini adalah bentuk kezaliman kepada diri sendiri. Jadi dengan cara ya kalau sebagian ulama menyebutkan zalim kepada Allah, ya, dengan istilah zalim kepada Allah. Sebenarnya ini adalah zalim kepada diri sendiri. Kenapa? Karena nanti hadis di bawahnya akan menjawab bahwasanya tidak ada seorang pun yang mampu membahayakan Allah SWT. Ya, kalau kita akan menzalimi orang lain itu akan merasa dirugikan. Ketika kita menzalimi seseorang, orang tersebut akan merasa bahaya. Menzalimi Allah tidak akan mempan sama sekali. Ya, nanti akan kita dengarkan di hadis yang setelahnya. Ya, jadi kezaliman itu ada kezaliman kepada diri sendiri, kemudian kezaliman kepada orang lain. Nah, kezaliman kepada diri sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zalim dalam bentuk melakukan kekafiran dan kesyirikan. Nah, ini adalah kezaliman yang sangat besar karena kita betul-betul telah menutup pintu keselamatan diri kita nanti dari api neraka. Bahkan mengekalkan seseorang berada di dalam api neraka. Dan Allah pun mengatakan dengan tegas, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang menyekutukannya. Kemudian zalim kepada diri sendiri berikutnya adalah yang di bawah kekafiran dan kesyirikan, yaitu zalim dengan melakukan kemaksiatan, ya, kemaksiatan dan kemungkaran. Ya, ini adalah zalim yang kedua. Karena kemaksiatan dan kemungkaran itu membuat seseorang akan terjerumus juga ke dalam neraka. Namun memang tidak seperti kesyirikan. Artinya selama seseorang tersebut masih memiliki iman, ya, maka potensi dia untuk memasuki surga itu masih ada. Ya. Oleh karena itu, ya, Nabi Adam alaihissalam, ya, dan istri beliau mengatakan, ya, setelah melakukan kesalahan, Rabbana dzalamna anfusana, ya, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Ya, jadi menzalimi di sini Nabi Adam tidak menzalimi bukan dalam bentuk kesyirikan, tapi dalam bentuk sebuah kemaksiatan. Allah perintahkan la taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon ini. Nah, ternyata sesuai dengan takdir Allah SWT, Allah takdirkan, ya, bapak kita Adam alaihissalam dan ibu kita Hawa itu bukan hanya mendekati, tapi malah bahkan juga memakan dari pohon yang terlarang. Nah, maka di saat itu berarti telah melakukan sebuah kemaksiatan, maka Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Ya, zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Jelas sekali di situ disebutkan, ya Allah, wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni bagi kami,
lanakunanna minal khasirin. Kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena efek dari kemaksiatan itu ya ada yang apa namanya? Allah tentu di akhirat tentu mendapatkan siksa. Namun sebagian dari efek kemaksiatan itu ada yang Allah majukan juga di dunia, ya. Makanya kita berdoa, a'udzubika min syarri nafsi, ya. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan diriku. Nah, ini adalah kezaliman kepada diri sendiri, yaitu dengan melakukan kesyirikan, kemudian atau dengan melakukan kemaksiatan, ya. Maka orang yang tidak zalim adalah orang yang taat kepada Allah dan menjauhi larangan, ya. Adapun kezaliman kepada orang lain yaitu dengan cara ya melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Entah itu mengambil haknya, intinya menzoliminya dalam hal nyawa misalkan, atau kehormatan, atau harta dan lain sebagainya. Nah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan ya, atau sebelum itu para ulama menyebutkan dari semua kategori zalim yang ada, zalim yang pertama adalah zalim yang tidak akan zulmun la yughfar, kezaliman yang tidak akan diampuni, yaitu zalim dalam bentuk melakukan kesyirikan. Yang kedua, kezaliman yang mungkin diampuni, yaitu zalim dalam bentuk melakukan maksiat tadi ya. Kemudian kezaliman yang ketiga adalah zulmun la yutrak, kezaliman yang tidak akan dibiarkan. Nah, ini lebih berbahaya sebenarnya. Zalim yang tidak akan dibiarkan. Artinya, ya, ini pasti ada balasannya, yaitu kezaliman kepada ya sesama makhluk atau kepada orang lain, ya. Makanya karena setiap dosa yang ada kaitannya dengan orang lain, entah itu mencuri, entah itu intinya mengambil hak orang lain atau mengambil nyawa orang lain atau melukai orang lain, maka ampunan Allah terhadap dosa tersebut bergantung kepada maaf yang diberikan oleh orang lain tersebut atau dengan mengembalikan misalkan hak-hak orang tersebut birodil hukuk, ya. Makanya ulama mengatakan itu kezaliman yang tidak akan Allah biarkan, ya. Allah akan cepat atau lambat itu akan Allah tagih ya balasan dari kezaliman yang tadi. Oleh karena itu tabi'in yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, in laqitallah bisab'ina dzanban fima bainaka wa bainallah, jika engkau sesungguhnya jika engkau menemui Allah, artinya kita wafat dalam keadaan menemui Allah Subhanahu wa taala bisab'ina dzanban, dengan 70 dosa, yang mana dosa itu fima bainaka wa bainallah, hanya dosa antara engkau dan Allah. Ahwanu alaika, itu lebih ringan bagimu, min antalqahu, daripada engkau menemui Allah bidzan bin wahid, dengan satu dosa, fima bainaka wa bainan nas. Tapi dosa itu urusannya dengan manusia. Ya, karena selama orang tersebut belum memaafkan, ya, atau misalkan orang yang kita zalimi itu dia tidak memaafkan. Ya. Nah, maka nanti orang tersebut akan menagih ya kepada kita nanti di akhirat. Adapun Allah Subhanahu wa taala ya seperti tadi. Allah mungkin melihat kebaikan-kebaikan kita yang lain. Bisa saja Allah mengampuni dosa-dosa itu. Tapi kalau kezaliman kepada orang lain tidak akan pernah ya lepas kecuali kalau dimaafkan. Apalagi makanya naudzubillahi min dzalik, kita harus hati-hati berbicara tentang orang yang sudah mati. Ya, misalkan kita fulan seperti ini, fulan seperti itu. Kemudian kita menyebut dia atau menggibah dia. Nah, kalau ternyata itu betul-betul jatuh ke dalam gibah misalkan, ya, maka kita telah menzalimi yang bersangkutan dan kita tidak akan ada kesempatan untuk mendapatkan maaf karena orang tersebut sudah menemui Allah SWT. Ya, makanya salah satu yang diajarkan oleh para ulama adalah bagaimana kita melakukan al-istihlal. Istihlal itu adalah kita berusaha mengingat-ingat apakah masih ada hak-hak orang lain yang ada pada diri kita yang belum kita tunaikan, entah itu membayar hutang misalkan, atau pernah merusak barang orang lain dan belum kita ganti dan lain sebagainya ya. Maka kita harus segera untuk menyelesaikan hal tersebut. Karena di sini larangannya jelas, Allah berfirman, "Fala tadzalamu." Maka janganlah kalian saling menzalimi. Karena kezaliman itu ya akan membahayakan kita nanti di hari kiamat. Nabi SAW mengatakan,
Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Ya, kezaliman itu adalah ya kegelapan-kegelapan nanti pada hari kiamat. Kalau dalam hadis sebelumnya kita mendengarkan bahwasanya was-salatu nur. Ya. Salat itu adalah cahaya. Ya, orang banyak salat, cahayanya akan banyak. Tapi kalau orang tersebut banyak kezalimannya, kezaliman itu akan mengalahkan cahaya-cahaya yang tadi. Jadi salat yang banyak itu tidak akan mengganti kezaliman kita kepada hamba. Tapi kalau kezaliman kita misalkan dalam bentuk perbuatan maksiat dan itu hanya antara kita dengan Allah SWT, ya bisa jadi salat tersebut akan menutupi kezaliman-kezaliman yang tadi. Namun kalau kezalimannya itu apa namanya? Berkaitan dengan hak manusia, maka ini sangat membahayakan. Sebagaimana dalam hadis yang terkenal yaitu tentang hadis orang yang apa namanya? Hadis orang yang muflis. Hadis orang yang bangkrut, ya. Nabi SAW mengatakan apa namanya? Al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kita adalah man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat bi salatin, dengan pahala salat, salat wajib, salat sunnah, wasiyamin, dengan puasa, dan ibadah-ibadah lainnya, wasyatama hadza, tapi dia suka mencaci orang fulan, wasafaka dama hadza, menumpahkan darah fulan, wa akhadha mala hadza, mengambil apa namanya harta orang lain dan lain sebagainya. Ya. Maka akan diganti. Maka akan pahala salatnya tadi akan diberikan kepada orang lain. Tapi wa in faniyat hasanatuhu, kalau ternyata kebaikannya ternyata kurang, malah yang terjadi adalah dosa-dosa orang tadi akan dihadiahkan kepada dia, ya. Jangankan mendapatkan ampunan dari Allah SWT, justru kezaliman itu bisa menutupi ya ibadah-ibadah kita. Dan jelas ya, sebuah hadis menyebutkan bahwasanya seorang perempuan ada yang apa namanya? Masuk ke dalam neraka, padahal dia berpuasa, dalam sebuah hadis ya, berpuasa sunnah, sholat malam. Tapi waktu di jironaha, tapi suka menyakiti tetangganya, ya, mengatakan kata-kata. Ya makanya kadang di grup WA atau kadang di perkataan langsung kita perlu menjaga-jaga apa yang kita katakan. Ya, bisa jadi apa yang kita katakan itu menzalimi orang lain, gitu kan. Maka lebih baik kita menahan diri, ya. Kalau itu terjadi, ya itu bisa jadi menjadi bagian dari kezaliman. Dan kezaliman ini kalau tidak dimaafkan oleh orangnya, maka kita akan sulit nanti menghadap Allah SWT. Oleh karena itu, Nabi SAW, ya, ada sahabat Nabi yang wafat, Nabi tidak jadi mensolatkan, hanya gara-gara perkara hutang, ya. Karena hutang itu adalah berkaitan dengan hak manusia tadi. Ya. Maka ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW setiap kita keluar rumah. Ya. Setiap kita keluar rumah, selain kita membaca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal. Itu doa yang sering kita baca ya barangkali. Ya, yang belum membaca mungkin bisa membaca. Ya, dan ada satu doa lagi ya yang diajarkan oleh Nabi SAW dan sangat baik untuk kita baca. Doa apa itu? Setelah azan insyaallah. Silakan.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن